Sumsel 24 jam hari ini. Ratusan pekerja PT Lonsum di Kabupaten Muratara belum lama ini melakukan aksi mogok kerja. Aksi ini dilakukan sebagai protes lantaran bonus tahun lalu belum dibayar pihak perusahaan. Beginilah aksi protes yang dilancarkan pekerja PT Lonsum di Musi Rawas Utara belum lama ini. Mereka sengaja mogok kerja lantaran bonus tahun kemarin belum dibayar perusahaan. Diketahui, aksi protes seluruh pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia juga berlangsung di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Ketua PC SPSI Muratara, Suwaidi Amri mengatakan dalam aksi mogok kerja serentak itu adalah bentuk protes serentak di seluruh kabupaten kota se-Sumsel. Aksi protes ini adalah jalan terakhir karena bonus para pekerja sejak bulan Juni lalu belum juga dibayarkan. Sementara Wiwin Saputra, Wakil Ketua PC SPSI Muratara menambahkan, tuntutan aksi mogok serentak yang dilakukan para pekerja sebagai bentuk solidaritas dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Reporter dan juru kamera Sony Harsono, Palfresh.com. Pemirsa, kearifan lokal sebagai jati diri bangsa bisa menjadi konsep dalam membangun Indonesia. Hal ini terungkap dalam seminar nasional yang menghadirkan peneliti dari Kementerian Pertahanan di Museum Negeri Sumatera Selatan belum lama ini. Universitas Taman Siswa Palembang bekerjasama dengan Kesultanan Palembang Darussalam dan Museum Negeri Sumatera Selatan menggelar seminar nasional memahami wisata sejarah dan budaya sebagai konsep Indonesia Negara Maju 2045 akhir pekan kemarin. Dalam seminar ini dihadiri peneliti ahli muda Batlibang Kementerian Pertahanan, Dr. Theodorus Toruan dan Sultan Mahmud Badarudin IV Jayo Wikramo RM Pawas Diraja. Menurut Pawas, seminar ini akan meningkatkan rasa bela negara dan cinta tanah air. Dia berharap setelah seminar ini ada lagi diskusi berikutnya, seperti diskusi terpumpun yang akhirnya menghasilkan cetak biru terkait meningkatkan kecintaan tanah air, pariwisata, dan pendapatan daerah dengan memaksimalkan kearifan lokal. Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan Dr. Nopita Wulandari mengatakan, pemilihan tema tersebut dimaksudkan agar mahasiswa bisa memahami, mengetahui, dan melestarikan sejarah dan budaya Indonesia, terutama menjaga kearifan lokal. Jadi kenapa temanya kita ambil memahami wisata sejarah dan budaya sebagai konsep Indonesia Negara Maju 2045? Karena kita harapkan ke depannya mahasiswa, para siswa-siswi, generasi penerus bangsa itu akan lebih bisa memahami, mengetahui juga, bahkan melestarikan sejarah dan budaya kita yang telah ada. Terutama itu adalah untuk lokal tourism kita, budaya lokal kita tuh, kearifan lokal kita tuh terjaga. Reporter dan juru kamera Citra Utama, Palfresh.com. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Selatan kembali menyerahkan plakat penghargaan wajar tanpa pengecualian kepada pemerintah Kabupaten Lahat. Plakat penghargaan yang ke-6 ini diterima langsung Bupati Lahat Ciujang. Pemerintah Kabupaten Lahat kembali meraih penghargaan plakat wajar tanpa pengecualian dari Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan. Plakat tersebut diberikan bagi kabupaten dan kota yang mampu mempertahankan di atas 5 tahun secara beruntun. Bupati Lahat Ciujang mengaku bahagia atas penghargaan wajar tanpa pengecualian untuk ke-6 kali berturut-turut. Dari WTP inilah Sambung Ciujang menjadi tolak ukur dalam kemajuan suatu daerah dalam mengelola keuangan. Senang, terutama terima kasih pada teman-teman media yang telah memberitakan ini nanti, dan tadi datang pagi dari kabupaten untuk menyerahkan piagam dari tersebut untuk mendapatkan wajar tanpa pengecualian yang lebih dari 5 kali. Syukur alhamdulillah bukan kerjasama antara OPD yang ada di pemerintahan Kabupaten Lahat dipimpin oleh Pak Bupati dengan Pak Wali Wasekda dan seluruh jajaran ini untuk menerima OTP dan sesuai dengan aturan Kabupaten Lahat kami jalankan sebaik-baiknya, dan apa kekurangannya kami tetap berkoordinasi apa kelemahan dan kelebihan yang ada di sini supaya WTP di Kabupaten Lahat tetap berjalan.
Senada, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Lahat, Sahabadi menuturkan, penghargaan WTP menjadi motivasi semua OPD agar dapat secara optimal mempergunakan anggaran sesuai peruntukannya dan tepat sasaran. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Sumsel, Tauhid, menerangkan pemberian plakat WTP ini bagi kabupaten atau kota yang telah memperoleh di atas 5 tahun berturut-turut. Reporter dan juru kamera Bernard, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Hari kedua babak penyisihan Lomba Sang Juara sesi ketiga berlangsung seru. Setidaknya ada 3 sekolah mencari 3 juara untuk mewakili sekolahnya yang akan berlaga pada babak grand final yang akan berlangsung pada 19 November mendatang. Berikut laporan Ade Elsa Nasution dari Museum Negeri Sumatera Selatan. Pagi ini sedang berlangsung dari SMA Negeri 3 Palembang, akan dilanjutkan oleh SMA Negeri 4 Palembang, dan terakhir akan dilanjutkan oleh SMA Negeri 5 Palembang. Mau tahu keseruannya? Jangan di skip. Baiklah, sang juara dari SMA Negeri 3 Palembang udah ada nih. Yuk kita tanyain. Dari Masjid Abu Untu. Hai Kak. Dengan siapa? Yang mendirikan adalah Sultan dari sekolah SMA 3. Aku mau tanya nih, gimana sih perasaan kamu mewakili SMA Negeri 3 Palembang buat masuk ke babak grand final tanggal 19 November? Dan perasaan saya Lanjut pertanyaan berikutnya. apalagi bisa mewakili sekolah sendiri ya SMA 3 Palembang. Saya harap ya SMA 3 dapat memenangkan di lomba sang juara ini. Baiklah, itu tadi sesi wawancara dari sang juara dari SMA Negeri 3 Palembang. Selanjutnya akan dari SMA Negeri 4. Baiklah, tadi kita sudah menyaksikan dari SMA Negeri 3 Palembang dan sekarang akan dilanjutkan oleh SMA Negeri 4 Palembang. SMA Negeri 4 Palembang udah dapet sang juara nih. Yuk kita deketin. Halo, nama kamu siapa nih? Kak, nama saya Aulia dari SMA Negeri 4 Palembang. Kamu bakal nyangka nggak sih bakal mewakili SMA Negeri 4 Palembang buat masuk ke babak grand final nanti tanggal 19 November? Gak nyangka sih soalnya saya belajar terbatas begitu. Baru tadi pagi belajar. Kamu apa aja sih persiapan yang kamu siapin buat ikut event sang juara ini? Saya tuh belajar dari materi yang diberikan guru sejarah saya. Terus selain itu saya juga nanti akan mencari materi lain di internet. Oke, berarti kamu beruntung ya, Ulia. Oke, baiklah. Mau tahu keseruan dari SMA Negeri 5 Palembang? Jangan di skip ya. Kita udah menyaksikan dari SMA Negeri 4 Palembang dan sekarang di sesi terakhir ini akan dilanjutkan oleh SMA Negeri
5 Palembang. Mau tahu keseruannya? Tonton terus ya. Baiklah, sekarang dari SMA Negeri 5 Palembang sedang penentuan sang juara 1, 2, dan 3. Negeri 5 Palembang buat masuk ke Grand Final nanti tanggal 19 November 2020 nanti. Halo, kakak tuh bicara dengan siapa? Saya Cindy Aska Cantika. Gimana sih perasaan kamu mewakilin sekolah kamu buat ke Grand Final nanti? Gak nyangka soalnya dari diri sendiri itu belajar seperti dibawa santai aja, jangan terlalu tegang. Tapi nggak nyangka juga kalau dapat bisa ke grand final. Oke, semoga beruntung di grand final ya. Saya Adel Sanasution melaporkan dari Museum Negeri Sumatera Selatan, Balaputra Depok. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Depi, sampai jumpa.